teman-teman, ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan di Podcast Pagi. Pertama saya punya kabar gembira. Betul, kabar gembira ini adalah sebuah petunjuk bisa jadi yang diberikan Tuhan kepada kita semua, terutama kepada kamu ya sebagai sahabat saya. Pernah gak sih kamu membaca sebuah kisah menarik di internet? Di mana kisah menarik itu kayaknya miris atau mungkin pas banget gitu sama kamu. Nah, oleh karena itu akhirnya saya memutuskan gimana kalau setiap hari Senin pagi nih di materi podcast pagi kita beri sebuah tema baru yang namanya cerita Quora. Pernah dengar sebuah situs namanya Quora? Nah, di situ banyak ya ternyata kisah-kisah nyata yang menarik dan sayangnya nggak semua orang bisa ngebales gitu loh. Karena mungkin memang tidak semua orang diberikan ilmu yang cukup untuk ngebahas masalah-masalah mereka di Quora. Oleh karena itu, yuk kita langsung bahas aja di episode pertama cerita Quora di hari ini. Siapa tahu cerita ini pas banget dengan kisah kamu dan saya akan berusaha untuk membantunya sekaligus membantu kamu. Ini menarik nih kisahnya. Kisah dari cerita Quora episode pertama ini diceritakan oleh seseorang yang anonim ya. Jadi kalau di Quora itu kan namanya bisa disamarkan, anonim. Nah, dia menceritakan secara anonim sebuah kisah yang pedas sekaligus pahit tapi ada hikmahnya. Gini kisahnya teman-teman. Jadi dia ini adalah seorang perempuan yang mana dia ditanya sama orang-orang, kisah apa sih yang paling mengerikan yang pernah terjadi dalam hidup kamu? Wah, begitu ditanya gitu, biasanya kalau orang yang biasa main Quora tahu ya, bisa menjawab menggunakan anonimitas alias namanya disamarkan. Dia bercerita begini, saya memang pernah mengalami hal yang menyakitkan atau menakutkan dalam hidup saya. Saya menjawab pertanyaan ini dengan anonim karena saya takut bahwa di sini banyak orang yang mungkin mengenali saya. Mungkin saya seringkali mengalami hal-hal mengerikan dalam hidup saya. Hal-hal yang tidak bisa dibayangkan oleh orang-orang untuk terjadi dalam hidup mereka. Saya dibesarkan dalam keadaan orang tua saya yang awal-awalnya rukun. Ketika saya menjalani skripsi saya itu sangat teramat berat bagi saya. Tapi yang ternyata membuat hidup saya lebih parah adalah dalam keadaan saya di ujung karena kondisi saya yang sangat susah untuk membuat skripsi, tiba-tiba orang tua saya ingin bercerai. Sampai salah satu dari mereka tiba-tiba sakit parah dan berimbas pada biaya skripsi yang sebenarnya lumayan besar banget dan terpaksa harus saya tanggung sendiri dengan cara menjual handphone, yaitu iPod, iPhone yang saya pun membeli itu semua sebenarnya dengan uang saya sendiri. Selain itu, tiba-tiba saya diputuskan secara sepihak oleh pacar saya. Bayangkan, hati saya terasa hancur gelap di saat orang tua saya salah satunya sakit, di saat mereka tiba-tiba ingin bercerai, dan saya diputuskan secara sepihak oleh pacar saya yang saya cintai. Serasa dunia saya hancur dalam waktu yang bersamaan. Tapi tidak sampai di situ saja. Masih ada kengerian lain yang ternyata saya alami. Beberapa bulan itu saya benar-benar sudah berusaha untuk bangkit. Dan saat itu walaupun saya sudah putus nih dengan pacar saya masih berhubungan baik walaupun tidak sebaik saat pacaran. Mungkin ini juga menjadi salah satu penyesalan ya. Kenapa sih waktu saya masih baik-baik sama dia, saya tuh nggak berhubungan baik sama dia gitu loh. Saya mungkin mengalami ini karena saya terlalu sibuk dengan skripsi saya. Singkat cerita, saat itu saya sedang stres karena masalah-masalah yang saya sebutkan di atas terutama untuk skripsi nih. Nah, saya biasanya melakukan staycation. Staycation tuh nginep di hotel sendirian untuk menghilangkan kepenatan. Saat itu saya juga ditemani oleh mantan pacar saya. Wah ini nih. Saat itu saya ditemani oleh mantan pacar saya sembari ia pun membantu mengerjakan skripsi tersebut. Ya, kalian mungkin tidak terlalu polos juga ya. Udah tahu kalau berstaycation di hotel bersama seorang laki-laki itu ngapain. Kami melakukannya. Alih-alih saya masih merasa cinta juga kepadanya.
Lama setelah itu pun kami tidak terlalu berhubungan baik lagi karena dia sudah ketahuan jalan dengan wanita lain. Oke, sampai sini dulu saya potong ya. Gini. Dari awal tadi kita baca sebuah kisah bahwa dia ini adalah orang yang merasa shock karena beberapa waktu yang secara bersamaan gitu ya, terjadi hal-hal yang mengejutkan. Orang tuanya tiba-tiba yang tadinya rukun mau mengajukan perceraian. Yang kedua, salah satu di antara mereka pun sakit berat sampai akhirnya dia sendiri pun harus turun tangan ngejual handphonenya. Ditambah lagi tiba-tiba diputusin oleh pacar yang pastinya ya itu sangat mengejutkan juga ya. 3 poin mengejutkan terjadi dalam hidup dia. Nah sekarang saya mau tanya sama kamu. Pernah nggak kamu sampai sini dulu nih mengalami apa yang dialami oleh teman kita di Quora ini? Diri kamu sedang mengalami sebuah problema, tiba-tiba mengalami lagi secara berurutan sampai akhirnya diri kamu bingung nih kenapa kok saya mengalami ini. Nah, kamu juga lihat tadi ya, dia tiba-tiba melakukan hal terlarang di hotel bersama mantannya bahkan, bukan pacarnya lagi, udah jadi mantan masih melakukan hal itu juga. Kenapa hal itu bisa terjadi? Itu yang ingin saya bahas dulu sampai sini. Hal itu bisa terjadi karena memang dalam dirinya ada sebuah perasaan kecewa. Saya ulangi. Dalam diri seseorang yang masih penuh dengan perasaan kecewa, di saat itulah biasanya orang akan melakukan hal bodoh. Betul atau tidak? Coba lihat diri kita. Lihat diri kita sekarang. Kapan terakhir kali kita ngelakuin hal bodoh yang kita udah tahu itu salah, tapi kita lakuin? Nah benar nggak di saat itu, pada masa itu kita lagi dalam keadaan banyak kekecewaan terjadi dalam hidup kita. Betul apa tidak? Nah itu juga yang dialami oleh teman kita ini. Di saat dia sedang menjalani skripsi, banyak sekali hal-hal yang membuat dia tambah kecewa dalam hidup sehingga logikanya luntur. Apa yang dilakukan? Dia melakukan hal-hal bodoh. Sampai sini jelas dulu kenapanya ya. Kita lanjutin. Saya sudah merasa marah, kesal, dan benci, tapi bagaimana lagi? Sesungguhnya saya sudah tidak ada hak untuk menahan laki-laki yang sebenarnya masih saya cintai ini untuk tiba-tiba pergi dari hidup saya. Tapi karena saya masih merasa sayang, saya selalu mencari alasan agar tetap chatting atau bahkan ia menemui saya atau menjemput saya, walaupun dia sudah dekat dengan wanita lain. Tapi akhirnya saya sangat sulit untuk melakukan itu. Sehingga pada suatu saat saya sering demam. Nah, ini menarik nih. Suatu saat saya sering demam, saya berpikir saya demam itu mungkin hanya karena kelelahan. Karena saya sering tidak tidur, mengejar revisi terus untuk skripsi ya, dan saya juga stres. Saya pikir itu yang membuat saya demam. Tapi kok saya ngerasa agak sedikit janggal. Saya merasa sedikit janggal karena ternyata saya melewati tanggal haid saya. Waduh. Alih-alih berpikir lagi macem-macem karena stres gitu ya, bikin stres, akhirnya saya nggak mikirin itu lagi deh, udah biarin aja lah, sakit biasa kok. Tidak lama di situ, akhirnya saya ketemu nih sama teman saya dari luar kota. Kita jalan-jalan di sebuah mall di kota tempat saya tinggal. Di saat sedang makan, kita lagi makan bareng di mall, saya ceritain dong apa yang terjadi dalam hidup saya beberapa lama ini. Mulai dari masalah saya, sampai akhirnya saya demam tadi. Tapi tiba-tiba teman saya panik. Dengan paniknya teman saya langsung menyuruh saya untuk membeli test pack saat itu juga. Test pack itu alat pengetes kehamilan teman-teman. Karena dia pun tahu apa yang saya lakukan dengan mantan saya di hotel kemarin, dia tahu tuh. Akhirnya dia maksa tolong periksa beli test pack sekarang juga, dan kita cek di toilet mall. Bener nggak sih dugaan temennya gitu ya, bahwa kamu nih hamil nih sebenarnya. Awalnya saya menolak karena saya tidak berpikiran ke arah sana. Dan saya nggak mau mikirin itu juga. Dan lagi bukankah test pack itu sebenarnya nggak akurat ya? Atau akuratnya tuh dilakukan atau dites di saat bangun tidur gitu loh. Bukan lagi jalan-jalan di mall sore-sore gitu. Katanya sih gitu. Tapi akhirnya teman saya percaya bahwa udahlah nggak apa-apa. Kamu tes aja tuh. Tes di toilet hotel, toilet mall sekarang juga. Karena saya tahu apa yang sudah kamu lakukan di hotel sama mantan kamu kemarin. Beberapa waktu yang lalu. Dan ternyata hasilnya seperti disambar petir.
Saya pun terkejut dengan hasil yang ditunjukkan oleh tes spek tersebut. Betul sekali, saya hamil. Saya hanya bisa tertegun diam dan bingung dengan hasilnya. Berbeda dengan teman saya yang tadi langsung pengen mengutuk, ngomel-ngomelin mantan saya. Tadi pengen cari mantan saya, pengen dalam tanda kutip mungkin membasmi mantan saya untuk meminta pertanggungjawabannya. Saya menahan teman saya untuk melakukan itu. Karena saya tahu dia gak mungkin bales. Apalagi ini tiba-tiba. Tapi mau bagaimana lagi? Akhirnya saya kasih tahu tuh ke mantan saya. Dan akhirnya saya foto hasil tes spek saya foto tuh hasil tes speknya, terus saya kirim ke mantan saya dengan tulisan terserah mau ketemu atau enggak. Dan kamu tahu teman-teman, apa reaksi mantannya? Coba ditebak ya, apa reaksi mantannya? Reaksi mantannya bukan bergegas untuk menemui saya gitu ya, untuk bertanggung jawab, dan tiba-tiba reaksi mantannya hanya bilang, kamu melakukannya sama siapa? Astaga. Oke, sampai sini dulu kita bahas lagi. Ada dalam sebuah kehidupan kita pasti di mana kita itu tiba-tiba menarik napas ya. Menarik napas bukan untuk bernapas sayangnya. Menarik napas tapi justru karena kita tidak habis pikir kenapa orang bisa berperilaku segitu kejamnya sama kita. Pernah? Nah, momen-momen menarik napas itu juga kayaknya dialami oleh teman kita yang menceritakan kisahnya di Quora ini. Ya gua ngelakuinnya sama elu kali, sama siapa lagi, sama kucing. Kan gak mungkin gitu loh. Maksud saya, ya. Jadi ada ya sebuah peristiwa dalam hidup kita yang membuat kita kadang-kadang ngerasa kok bisa sih gua ngalamin ini sama orang ini. Kacau. Kacau ya. Tadinya saya bersikeras untuk melanjutkannya sendiri. Ya, jadi gak usah nikah gak apa-apa karena dia tidak mau bertanggung jawab. Sampai akhirnya saya memutuskan untuk udahlah, saya memang tidak bisa lagi mengurus anak ini. Saya memutuskan untuk menggugurkan kandungan saya saat itu. Nah ini di sini nanti saya mau kasih pesan emas buat kamunya. Dengerin baik-baik. Akhirnya saya memutuskan untuk menggugurkan kandungan saya saat itu. Hancur, mengerikan hidup saya saat itu. Saya merasa sangat hina dan tidak berguna lagi. Tapi apakah ini jalan terbaik? Beberapa kali kandungan saya bermasalah, akhirnya saya tidak bisa bertahan lagi. Ya, alien kecil atau anak kecil yang ada dalam perut saya itu sekarang sudah keluar dari perut saya. Jangan ditanya seberapa sakitnya dan seberapa inginnya saya mati saat itu. Mungkin memang kejam, tapi saya tidak sekejam yang dibayangkan. Setelah hal tersebut terjadi, saya selalu menangis setiap harinya jika membayangkan peristiwa itu. Saya memberi anak ini nama. Saya memberinya nama dan saya selalu berdoa untuknya. Maaf, mungkin aku bukan seorang ibu yang baik untukmu, tapi doaku selalu menyertaimu. Mungkin kamu memang lebih baik berada di sisinya daripada bersamaku di sini. Gini teman-teman, kalau kita bicara soal ibu, kita bicara soal perempuan dulu nih di sini. Perempuan itu mau seperti apapun tetaplah perempuan. Artinya, mereka tidak bisa kehilangan anak. Mau ceritanya anak itu, mohon maaf, anak hasil hubungan resmi ataupun hubungan terlarang, tetap secara naluri ibu tidak mampu kehilangan anak. Oleh karena itu ketika dia kehilangan anak baik dengan cara digugurkan ataupun hilang sendiri, itu bisa sampai maaf ya, traumanya besar. Bahkan banyak orang jadi gila. Iya, banyak orang jadi gila, banyak ibu-ibu yang mengalami gangguan jiwa berat karena peristiwa kehilangan anak, baik itu keguguran apalagi digugurkan. Mas, emang sebenarnya kalau kandungan digugurin tuh nggak kayak kita ngilangin anak aja gitu ya? Enggak. Pasti psikologi dari ibu yang bersangkutan itu juga kena. Pasti. Makanya saya bilang kalau kamu perempuan, pikir 10 kali untuk melakukan hal bodoh. Tahu lah ya apa itu ya. Karena apapun yang terjadi setelahnya itu jauh lebih buruk dari bayangan kamu. Buruk sekali. Saya pernah kenal orang ya teman-teman, perempuan dulu. Dia, ya kalau ini dia menggugurkan, kalau ini kan dia keluar sendiri kan. Jadi teman saya itu dia menggugurkan kandungannya karena sama mantannya menghamili dia gitu.
Akibatnya apa yang terjadi? Sampai detik ini, 10 tahun kemudian, dia jadi orang kurang waras. Suka nangis sendiri, suka mikirin anak yang udah dia gugurkan sendiri, padahal udah lama banget. Itu kejadian waktu dia SMA, ya saya SMA itu ya tahun 2001 lah ya, 2002, 2003 gitu. Udah berapa tahun coba? Udah lama banget ya, tapi dia tetap sedih, dia tetap seperti orang yang baru kehilangan anaknya kemarin. Itulah bahayanya. Jadi wahai para perempuan, jauhilah laki-laki yang berpotensi bisa merusak hidup kamu. Itu sangat penting. Oke, kita lanjut ya. Saya tidak pernah melupakan kejadian tersebut. Tapi mungkin beberapa tahun setelahnya saya tidak selalu setiap hari menangisinya. Saya hanya memberi doa untuknya. Hingga beberapa saat kemarin aku bertemu dengan seseorang yang tiba-tiba bilang kepada aku gini. Nah ini, dengerin ya. Anak perempuan di sisimu sangat lucu dan cantik, sangat mirip denganmu, umurnya sekitar 3,5 tahun. Dia selalu di sisimu. Jika suatu saat kamu melihat seorang wanita yang sangat mirip denganmu, itu anakmu, jangan takut. Coba ngeri gak coba teman-teman? Tiba-tiba dia udah, ya maaf ya, anaknya keguguran, dia doain tadi kan, tiba-tiba ada orang, mungkin indigo, orang itu ngomong, anak perempuan di sisimu tuh cantik banget, lucu ya, sangat mirip dengan kamu, umurnya 3,5 tahun. Dia selalu di sisimu loh. Jika suatu saat kamu melihat seorang wanita yang sangat mirip denganmu, itu anakmu, jangan takut. Coba. Padahal saat itu aku tidak membawa anak kecil sama sekali, tapi orang tersebut melihatnya. Betapa hancurnya hati saya saat itu, tapi betapa senangnya pula mengetahui kalau dia lucu dan cantik. Oke teman-teman, dari situ sebenarnya saya pengen bilang, coba sekarang kita belajar pelan-pelan. Hikmah apa yang bisa kita peloreh dari cerita di Quora ini? Kalau saya sebagai sahabat kamu ingin ngasih tahu gini. Pertama, jauhi sumber kekecewaan sebisa mungkin. Kita boleh punya banyak masalah, tapi janganlah memperparah masalah hidup kita dengan cara melakukan hal-hal yang kita udah tahu itu terlarang. Ya tapi mas, saya tahu itu terlarang mas, tapi saya tidak bisa menolaknya. Bisa, kamu bisa menolaknya. Walaupun logika kita tumpul karena banyak kekecewaan, saya selalu bilang kembalilah kepada Tuhanmu. Kembali kepada Tuhan itu tidak harus dalam keadaan suci, itu digarisbawahi. Dalam keadaan paling kotor sekalipun, justru Tuhan itu bisa menerima kamu, merangkulmu, seperti kamu orang yang paling suci di dunia ini. Itulah hebatnya yang Maha Kuasa. Jadi nomor 1, kalau kamu punya kekecewaan apapun, kembalikanlah semua kepada Tuhanmu dulu. Nomor 1 itu. Nomor 2, jangan pernah berputus asa. Kamu lihat kisahnya tadi ya. Tiba-tiba ada orang ngomong bahwa di sebelah kamu ada anak kecil lucu mirip kamu. Padahal nih orang kagak kenal gitu loh. Ngerti gak sih? Kagak kenal dia, baru ketemu dia, tiba-tiba ngomong bahwa ada anak kecil di sebelah kamu umur 3,5 tahun, mukanya mirip kamu, dia cantik. Coba, apa hikmah dari peristiwa ini? Kenapa dia harus ketemu orang yang tiba-tiba ngomong di sebelahnya ada anak cantik? Supaya dia tahu bahwa dirinya tidak perlu bersedih lagi. Anak itu ada di sampingnya. Itu loh yang Tuhan ingin dia tahu tuh. Karena kan sebenarnya perempuan ini orang baik. Perempuan ini orang baik yang terpaksa jadi bodoh karena tadi gak ada yang ngasih tahu. Makanya saya bela-belain nih buat cerita Quora. Supaya kalau dia nonton, kalau kamu masalahnya sama, diri kamu setidaknya tahu harus ngapain. Ini loh fungsinya. Fungsinya cerita Quora di pagi-pagi ini nih. Ini. Jelas ya? Jadi saya pengen bilang kita semua pernah jadi orang bodoh pastinya. Tapi tidak perlu kita putus asa. Tidak ada yang bisa 100% ditebak dalam hidup ini. Kebodohan apapun yang sudah kamu kerjakan, ya udah tutup aja, maju terus. Jangan pernah berpikir kebodohan kamu akan menciptakan kebodohan lagi di masa depan. Tidak. Kebodohan itu akan berakhir kalau kita mau tutup buku, mengambil pelajaran, dan andalkan Tuhan. Itu kuncinya. Tutup buku, ambil pelajaran, andalkan Tuhan. Maju lagi. Lihat deh apa yang terjadi. Lihat apa yang terjadi dalam hidup kamu. Ya.
Jadi sekarang di cerita Quora hari ini kita udah bisa memetik pelajaran bahwa memang benar hidup itu kadang-kadang tidak bisa berjalan seperti yang kita mau. Tapi kamu ingat ucapan saya, hafalkan 3 hal aja. Pertama, beranilah untuk menutup buku. Tutup buku artinya nggak usah ingat lagi masa lalumu yang kelam itu. Cerita boleh tapi diingat terus jangan. Oke? Yang kedua, nah ini. Yang kedua, kamu tidak boleh percaya bahwa segala sesuatu hal yang bodoh merusak kamu semuanya. Oke? Andalkan Tuhan. Yang ketiga, maju. Maju terus. Tidak ada yang tidak mungkin kalau kita sudah mengandalkan Tuhan. Tuhan itu bisa menciptakan semesta raya yang sempurna. Apalah arti masalah kita? Kita maju, jadi orang baik, tutup masa lalu, maju lagi. Itu pesan saya buat kamu. Kamu pernah nggak punya permasalahan yang sama seperti sahabat kita ini? Kalau pernah, ceritakan di komentar dong. Supaya di cerita Quora episode pertama ini banyak teman-teman mungkin yang senasib sama kamu juga bisa tuh ngasih saran pelan-pelan buat kamu mungkin sambil nonton video ini gitu ya. Jadi sambil kita nonton, sambil kita sharing, sambil kita tolong teman-teman di komentar. Itu menarik banget. Sampai jumpa lagi teman-teman di cerita Quora berikutnya minggu depan. Masih ada saya Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari pagar kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.